Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berjumpa lagi dengan ibu yang dimana hari ini kita akan belajar bersama walaupun dengan belajar online. Semoga kita semua, kalian di rumahnya tetap semangat belajarnya walaupun masih belajar di rumah aja. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar masih dengan tema 3 kegiatanku, subtema 4, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Nah, sebelum belajar kalian siapkan buku tematik kalian yang kegiatanku nih, buku paket tema 3 kegiatanku, buku paket tematik, dan buku paket pulpena kalian yang jilid 1B. Nah, sekarang ibu akan mulai menjelaskan materi, yaitu pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Dan sebelumnya kalian buka dulu buku paket tematik kalian nih yang halaman 169. Nah, buka dan jangan lupa siapin alat tulis kalian dan buku tulis kalian ya. Nah, buka halaman 169 di buku paket tematik kalian. Di sini ada gambar kue. Gambar apa? Gambar kue. Nah, coba kita lihat dulu nih, dibaca dulu ya. Ulan dan keluarganya menonton acara televisi. Tiba-tiba ibu datang membawa roti dan teh manis. Ulan menghitung banyak roti dan teh manis yang masih ada. Nah, coba kita hitung bersama-sama ada berapa sih kue roti yang dimiliki oleh Ulan yang sudah disediakan oleh ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 roti. Kemudian lihat lagi nih cerita di bawahnya. Nah, kemudian Bulan memakan 3 roti. Jadi banyak sisa. Nah, kemudian dari 16 roti tersebut, ayah Bulan mengambil 3 roti yang dimakannya. Jadi, tinggal berapa sih roti yang dimiliki oleh Bulan? Atau tinggal berapa sih roti yang dibuat oleh ibu? Jadi kan 16 roti dimakan oleh ayah, berarti dibuang 3. Berarti 16 dikurang 3. Coba kita hitung berapa sih tinggal kuenya? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Nah, 16 dikurangi 3 atau disilang 3. Rotinya 1, 2, 3, 13. Berarti 16 dikurang 3 itu 13. Nah, contoh simpel yang akan ibu jelaskan kepada kalian supaya kalian lebih paham. Perhatikan di depan. Ini yang ibu pegang ini adalah ballpoint atau pulpen. Jadi ibu memiliki 5 pulpen. Nah, ini sudah pernah ibu jelaskan dari video pembelajaran yang dulu, pernah ibu jelaskan tentang pengurangan. Jadi hari ini kita belajar tentang pengurangan. Nah, 5 pulpen ini yang ibu miliki, jika ibu memberikan 2 pulpen ini kepada, misalnya ibu kasih contoh, memberikan pulpen ini kepada Arika, berarti tinggal berapa sih pulpen yang ibu pegang ini? Tinggal 1, 2, 3, tinggal 3. Berarti pengurangannya 5 dikurang 2 tinggal 3. Nah, jadi pengurangannya seperti itu. Jadi kalaupun jumlah itu menambah angkanya, jadi kalau pengurang itu mengurang, jadi angkanya berkurang. Nah, untuk lebih pahamnya, coba kalian buka buku paket pulpena kalian halaman 90 ya, halaman 90. Nah, ini mengurangkan bilangan menggunakan gambar boleh juga, atau menggunakan bilangan dengan menghitung mundur. Jadi misalnya seperti ini.
Nah, lihat, perhatikan semuanya ke depan. Misalnya Ibu ambil contoh 12 dikurang 7. Berapakah dia? Nah, supaya memudahkan kalian untuk menghitung, kalian membuat dulu angka dari 12. 12 hitungannya mundur. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 sampai 1 ya. 4, 3, 2, 1. Nah, karena ditanyanya dikurang oleh 7, berarti kita menghitungnya mundur. Nah, cara menghitungnya 12 ke 1 ini hitungannya 1 ya. 12 maksudnya 12 ke angka 11 itu hitungannya 1. Kan dikurang dengan 7. Coba kita hitung. Ini 1. 11 ke 10 itu 2. 10 ke 9 3. 9 ke 8 4. 1 2 3 4 5 di 8 ke 7 5 7 ke 6 6 6 ke 5 7. Nah, berarti sampai sini aja nih selesainya. Ini dihapus, 4 garis ini dihapus. Nah, karena pengurangannya 12 dikurang dengan 7, berarti hasilnya adalah 5. Kenapa 5? Karena berhentinya di angka 5. Jadi 12 dikurang 7 itu 5. Nah, jadi cara menghitung mundur seperti ini supaya kalian lebih paham. Nah, saya ambil contoh lagi ya. Misalnya 15 dikurang oleh 6 sama dengan, nah kita hitung lagi, hitung mundur. Kalian tulis dulu terlebih dahulu angka 15-nya. Angka 15 hitung mundur. 14, terus 13, mundur lagi. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nah, kalau mau lebih cepatnya kan 15 dikurang 6, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata 15 dikurang 6 itu 9. Nah, berartinya di angka berapa? Di angka 9. Berarti 15, ini 15 dikurang 6. 15 dikurang 6 sama dengan 9. Karena jadi berhentinya di angka 9. Berarti jawabannya 15 dikurang 6 sama dengan 9. Nah, jadi itu adalah cara menghitung mundur. Nah, atau kalian mau memulainya dengan pengulangan bilang yang sama atau masukkan 0. Jadi kalau misalnya nilainya sama, misalnya nih 11 dikurang 11 itu sudah pasti hasilnya 0. Kayak sama angkanya kan, 9 dikurang 9 0, 3 dikurang 3 0. Pokoknya yang angkanya pengurangannya sama, bilangannya hasilnya tetap 0. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan memasuki pembelajaran 6. Ini adalah tentang percakapan. Nah, Ibu ambil percakapan, dialog percakapan di buku Pupena, halaman 95. Di situ ada percakapan Ibu, Mei, dan Ibu.
Nah, bagaimana sih cara membaca sebuah percakapan? Akan Ibu jelaskan. Akan Ibu berikan contoh kepada kalian. Nah, jadi ini adalah cerita tentang menaati aturan di rumah, kebiasaan baik pada malam hari. Mei melakukan kebiasaan baik pada malam hari. Nah, kebiasaan baik apa sih yang dilakukan oleh Mei? Mei itu adalah nama orang ya, bukan nama bulan. Nah, jadi Ibu akan membacakan percakapannya sampai kalian memperhatikannya ya. Nah, ini Ibu. Pertama, Ibu menanyakan kepada Mei, Mei, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, jadi kalau ada tanya harus seperti itu nadanya ya. Mei, terus kemudian Mei menjawab, Mei sedang belajar, Bu. Lalu Ibu menjawab lagi, hari sudah malam, Nak. Ayo segera tidur. Jangan lupa matikan lampu sebelum tidur ya, Nak. Mei menanyakan kembali, mengapa, Bu? Lalu Ibu menjawab, agar kamu bisa tidur lebih lelap dan juga untuk menghemat listrik. Nah, itu adalah percakapan antara Ibu dan Mei. Kebiasaan apa sih yang dilakukan oleh Mei? Yaitu sebelum tidur harus mematikan lampu supaya tidurnya lebih nyenyak dan bisa menghemat listrik. Jadi kalau kalian yang bisa tidurnya mematikan lampu itu boleh, tapi kalau misalnya tidak terbiasa tidur dalam keadaan gelap, ya boleh-boleh saja ya. Kemudian, nah dari yang Ibu sudah jelaskan itu, Ibu harapkan kalian sudah bisa paham nih tentang mencari jawaban, misalnya mendapatkan soal pengurangan, dan kalian sudah bisa membaca sebuah percakapan cerita dengan baik dan benar. Nah, ini kan sudah Ibu berikan contoh pengurangan dengan cara menghitung mundur. Kalian boleh juga cara pengurangannya menggunakan pikiran, misalnya seperti ini. 13 dikurang 5. Nah, 13 nih ada di kepala. 13 ada di kepala kan? Kurang 5. Apa misalnya 10 di tangan, 3 di kepala. Karena 13 dikurang 5. Karena kan nggak cukup nih, jarinya hanya 10 aja. Jadi 13 dikurang 5. Nah, 10 di tangan, di jari, 3 di kepala. Oh, ada 3 di kepala. Kan dikurang 5 tuh. 3. Terus kurang nih kan, ada 5 kan, berarti kurang 2. 3, 4, 5. Nah, ini angkanya ada hasil jawaban dari kalian mengurangi. Dari 13 dikurang 5, itu tinggal berapa nih jarinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal 8. Berarti 13 dikurang 5 adalah 8. Nah, itu menggunakan pikiran. Terserah kalian mau mencoba pengurangannya, boleh seperti ini, boleh juga menggunakan pikiran, atau boleh kalian karena masih kelas 1, kalian menggunakan sempoa. Itu ada alat belajar namanya sempoa yang bulat-bulat itu. Nah, itu juga boleh menggunakan sempoa namanya. Boleh menggunakan dibuat dari lidi, juga boleh disusun tuh 13 lidi, nanti dibuangi 5, tinggal berapa. Boleh pakai sempoa, boleh pakai cara menghitung angka mundur, boleh menggunakan jari tangan dan pikiran. Jadi terserah kalian yang mana sih yang mudah untuk kalian kerjakan ya, anak-anak Ibu semuanya. Misalnya Ibu ambil contoh lagi, 12 dikurang 6. Nah, kan 12 tuh jari kalian hanya 10, berarti kurang 2. 10 jari kalian, 2 di kepala. Karena dikurang 6, berarti hitung dari sini, dari kepala 2. Oh, di kepala ada 2 nih. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tinggal berapa sih? Tinggal coba dihitung. Nah, tinggalnya ini adalah hasil jawaban kalian, hasil pengurangannya. Tinggal dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, tinggal 6 Bu. Berarti 12 dikurang 6 sama dengan 6. Nah, jadi begitulah cara mengerjakan kalau misalnya kalian mendapatkan soal pengurangan. Nah, boleh kan tinggal kalian pilih, kalian lebih enaknya mengerjakan menggunakan yang mana caranya ya. Oke, untuk tugas hari ini kalian buka buku kalian.
paket tematik kalian kerjakan. Nah, kalian kerjakan halaman atau kalian kerjakannya jadi buku. Nah, enggak ini, usah di buku tematik, kalian di buku pena saja. Nah, buka buku paket buku pena kalian. Jadi tugas hari ini kalian buka buku paket buku pena jilid 1B. Nah, kalian kerjakan muatan PPKN nomor 1, 2, 3. Nah, nomor 1, 2, 3 saja PPKN-nya. Hanya menuliskan jawabannya saja. Kemudian kalian buka halaman 98 di buku pena. Kalian kerjakan muatan matematika yang nomor 2 A, B, C. Nah, itu saja. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi PPKN-nya 3 soal, hanya menuliskan jawabannya saja. Matematikanya nomor 2, dan nomor 3 dan nomor 4. Berarti ada nomor 1 juga boleh nih. Nih, nomor 1 juga boleh karena penjumlahan. Jadi yang matematika nomor 1 dan nomor 2 itu pilihan ganda, nomor 3 dan nomor 4 itu isian. Jadi soalnya tugas itu berikan hari ini ada 7 soal. PPKN 3 soal, nomor 1 sampai 3 hanya jawabannya saja. Matematika nomor 1 sampai nomor 4 hanya menuliskan jawabannya saja. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, sebenarnya Ibu mau menjelaskan juga nih materi tentang SBDP. Walaupun kalian masih kelas 1, mungkin kalian masih kesulitan dalam pembelajaran SBDP, yaitu mengenai menempel sebuah kerajinan tangan. Nah, jadi itu membuat sebuah kerajinan tangan itu bisa menggunakan bahan-bahan dari biji-bijian, daun kering, bunga, atau ranting kering. Nah, jadi hanya sekedar pengetahuan saja dari pembelajaran SBDP bahwa tumbuhan itu bisa dibuat sebagai kerajinan tangan. Misalnya kalian membuat gambar bunga, membuat pola gambar bunga dulu. Kemudian nanti untuk biasanya kan hanya mewarnai pakai krayon atau pakai pensil warna. Nah, ternyata dalam SBDP, dalam kerajinan tangan, kalian bisa membuat dari bahan-bahan tumbuhan, misalnya biji-bijian, misalnya dari jagung atau dari kacang hijau atau dari bunga-bunga kering, dari daun-daun kering atau dari ranting kering. Ternyata bisa dibuat sebagai kerajinan tangan, bisa dibuat tuh. Dia contohnya pena halaman 79. Bisa dibuat daun kering itu bisa menghiasi tempat tisu. Kemudian biji-bijian itu bisa untuk membuat bunga, dan ranting-ranting untuk menghias tempat pensil. Tapi karena kalian masih kelas 1, menurut Ibu itu sangat sulit untuk kalian mengerjakan pembelajaran kerajinan tangan seperti itu. Jadi Ibu hanya menjelaskan saja materi SBDP itu ada kerajinan tangan yang bahwa bisa dimanfaatkan dari tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, daun kering maupun ranting-ranting kering itu bisa dibuat sebagai kerajinan tangan. Nah, jadi nanti gimana sih Bu cara mengerjakannya? Mengerjakannya itu dilem. Nah, sudah membuat pola bunga, kalian buat gambar pola bunga atau cari Google buat gambar pola bunga. Nanti yang kosongnya itu dilem, ada lem. Terserah mau pakai lem apa, nanti baru deh ditempel dengan biji-bijian atau daun kering atau ranting-ranting. Itu hanya penjelasan saja supaya kalian paham, tidak usah dikerjakan karena kalian masih kelas 1, masih sulit untuk mengerjakannya. Jadi tugas hari ini hanya 7 soal. Di buku pena semuanya muatan PPKN 3 soal, muatan matematikanya 4 soal, hanya menuliskan jawabannya saja. Oke, sekian pembelajaran hari ini yang dapat Ibu jelaskan kepada anak-anak Ibu semuanya.
Semoga kalian paham apa yang telah Ibu sampaikan pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajarnya, walaupun masih belajar di rumah aja. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.